Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soli dan solihah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Sebelumnya, Bu Lita ucapkan terima kasih kepada anak soli dan solihah yang sudah mau memahami dan sudah mau mendengarkan penjelasan Bu Lita sebelumnya. Oke, Bu Lita akan menjelaskan kembali melanjutkan materi di bab yang pertama. Sebelumnya sudah Bu Lita jelaskan tentang pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara. Kali ini Bu Lita akan menjelaskan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak soli dan solihah, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin memburuk, sehingga kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu hari saja. Hal ini membuka jalan Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI kemudian dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat berangkat menuju Marsekal Terauchi, menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Hasil pertemuannya adalah salah satunya atau tujuannya yang pertama adalah untuk pembentukan PPKI. Sedangkan hasil dari pertemuan tersebut adalah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Selain itu, Soekarno juga diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua, tapi tanpa sepengetahuan Jepang kemudian ditambah 6 orang. Dan semua anggota PPKI itu berasal dari orang Indonesia, berbeda dengan BPUPKI. Ada beberapa orang Jepang. Kalau PPKI itu semuanya berasal dari Indonesia. Kemudian akhirnya Jepang menyatakan kekalahannya kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 setelah 2 kota yang ada di Jepang dijatuhi bom atom, yaitu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Kekalahan Jepang tersebut akhirnya diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan atau proklamasi dipercepat. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang. Namun, keinginan tersebut ditolak oleh golongan tua. Golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke daerah Rengas Dengklok. Nah, akhirnya dari peristiwa tersebut disepakati bahwa pelaksanaan proklamasi dilaksanakan keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Nah, menjelang proklamasi, Muhammad Hatta menerima pesan bahwa adanya keberatan dari para tokoh dari Indonesia Timur terhadap bagian dari kalimat Piagam Jakarta. Seperti yang sudah Bu Lita jelaskan kemarin, kalimat tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan sebelum dimulainya sidang PPKI. Hasilnya memperoleh kesepakatan dengan mengganti bunyi kalimat tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalimat tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi sikap toleransi. PPKI kemudian mengadakan sidang keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus
tahun 1945. Perubahan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam sidang tersebut. Hasil sidang ini kemudian mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusannya ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Selain itu juga menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi sudah selesai proses pembentukan dasar negara, ada Pancasila dan undang-undang. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ada 5. Yang pertama adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Jadi hukum yang berlaku di Indonesia semuanya itu bersumber dari Pancasila, tidak boleh diambil dari selain Pancasila. Walaupun seperti itu, anak solih dan solihah, kita sebagai seorang umat muslim tetap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari hukum yang akan kita lakukan sehari-hari. Walaupun seperti itu, kita tetap menghormati Pancasila sebagai hukum kita sebagai seorang Indonesia, warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari UUD NRI tahun 1945. Maksudnya apa? Pancasila mengingatkan kembali terhadap perjuangan kita untuk merdeka. 350 tahun kita dijajah, kemudian kita merdeka, semuanya tertuang kemudian tergambarkan dari atau dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi cita-cita hukum Indonesia adalah menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hukum itu ada yang sudah ditulis ataupun tidak tertulis, semuanya bersumber dari Pancasila. Kemudian yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Lewat Pancasila kita diingatkan kembali terkait dengan moral yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Kemudian selain itu juga di dalam Pancasila terdapat kepribadian khas yang dimiliki oleh Indonesia yang seharusnya menjadi sebuah kebanggaan untuk kita. Dan yang terakhir, menjadi sumber semangat bagi penyelenggaraan negara dan para pelaksana pemerintah. Ketika kita sudah mengamalkan Pancasila, ketika kita sudah tahu sejarah Pancasila, maka seharusnya kita bisa lebih semangat dalam menjaga NKRI, dalam menjaga tugas kita sebagai warga negara, menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Sedangkan dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara itu ada 5. Yang pertama adalah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Pancasila terdapat di dalam alinea yang keempat dari UUD NRI tersebut. Kemudian yang kedua adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana di situ juga diterangkan bahwa kita kembali kepada undang-undang. Kalau kita nanti belajar bahwa UUD akan mengalami beberapa kali pergantian gitu kan. Dan akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkannya Dekret Presiden yang salah satu isinya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga, ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang keempat, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan yang terakhir adalah ketetapan MPR nomor 28/MPRS/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Sampai sini anak solih dan solihah paham atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.